Baru-baru ini, Atta dan Aurel baru saja mengalami hal yang tak menyenangkan, di mana seorang haters menyebut baby Aminah merupakan anak yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa bersosialisasi dengan teman sebayanya. Terlihat murka, lantas seperti apa Atta dan Aurel yang akhirnya berhasil menemukan sosok haters yang membuli putri mereka. Ya, keduanya pun dibuat miris lantaran haters tersebut diduga seorang ibu yang bekerja sebagai guru dan memiliki 2 orang anak. Lalu benarkah saking tidak terimanya Atta pun akan tetap menempuh jalur hukum dengan memenjarakan haters tersebut meskipun si pelaku adalah seorang ibu yang memiliki 2 orang anak. Mengulas ke belakang, Atta dan Aurel memang menjadi pasangan selebritis yang seringkali banjir hujatan dari netizen. Di mana pada 2021 lalu, haters yang bernama Safas pun sempat memfitnah orang tua Atta dengan dugaan hutang sebesar 700 juta rupiah, serta menyumpahi calon anak Atta Aurel yang kala itu masih berada di dalam kandungan. Meski sang pelaku pun sempat ditangkap dan sempat dipenjarakan, Atta pun akhirnya memilih untuk mencabut laporannya dan melepaskan Safas karena melihat ibunda Safas yang berjuang sendiri agar Safas dimaafkan dan jangan dipenjarakan. Bagaimana pula Atta yang kini menjelma menjadi sosok heroik, yaitu sosok pelindung dan juga penjaga baby Aminah yang kini tumbuh sehat dan semakin menggemaskan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aminah Hana Nur Atta baru saja mengalami tindakan tidak mengenakan dari seorang netizen dengan menyebutnya Down Syndrome. Melalui akun media sosialnya, suami Aurel itu pun mengunggah beberapa bukti komentar seorang warganet yang mencemooh Aminah. Gak bisa apa-apa, pelengak-pelengok, anak oon. Komentar warganet yang dikutip Atta Halilintar. Anak Down Syndrome yang gak bisa bersosialisasi, ketakutan kalau bertemu teman sebaya. Bisanya jago di kandang doang. Itulah komentar lainnya. Pintar apanya, anak Down Syndrome. Suaranya diedit-edit dulu, biar bisa apa-apa sekolah di dalam rumah privat sama guru sekolah luar biasa SLB, anak kebutuhan khusus, biar gak idiot. Tulis warganet lainnya. Murka anaknya dihina habis-habisan, Atta pun bertanya-tanya kepada haters tersebut. Apakah sang anak pernah berbuat salah sehingga membuatnya melontarkan kalimat-kalimat jahat tersebut? Anak saya ada salah sama ibu. Anak saya banyak kurang di mata ibu. Heran, ibu-ibu punya anak bisa ngatain anak orang lain. Didiemin seminggu, makin-makin ngatain di mana-mana. Balas Atta. Ya menurut saya sih kalau yang ngebully kayak gitu ya, apalagi kalau misalnya yang bulinya itu seorang ibu juga gitu ya kan, seorang ibu punya anak, mau nggak kalau anaknya dibilangin gitu ya, apalagi kalau inanya udah bawa-bawa ke kayak autism atau apa, orang yang punya anak autis aja nggak mau dibilang anaknya autis gitu ya, apalagi kalau anaknya baik-baik aja terus dibilang gitu, pasti semua orang tua sakit lah hatinya gitu. Jadi semoga makanya kalau kadang-kadang tangan kita ini kan mencerminkan diri kita sendiri juga. Tak
Tak lama berlalu dari postingan tersebut, akhirnya Atta pun menemukan profil haters tersebut. Bahkan yang mengejutkannya, sang haters adalah seorang ibu yang diduga bekerja sebagai seorang guru dan memiliki 2 orang anak. Setelah mengetahui hal tersebut, Atta pun kaget dan tidak menyangka mengapa dari mulut seorang ibu yang notabene bekerja sebagai pendidik berani menghina putrinya dengan menyebutnya sebagai anak Down syndrome. Udah ketawa. Ya kalau pelapor. Udah ketemu juga sama keluarganya, suaminya udah ketemu juga sama lawyer kita. Sekarang kita tinggal nanti sebenarnya kalau mereka mau maafin, cuman dia juga nggak mau minta maaf katanya ya aku dengar dari lawyer, tapi ya kita ini mau maafin karena dia punya 2 anak, tapi kalau misalnya dia nggak ngerasa bersalah juga, terus masih sampai hari ini katanya masih nantangin, masih bilangin anak kebutuhan khusus lah, Down syndrome lah, apalah, bodoh lah, apa. Menurut saya itu kan ini ya nggak ini ya, seorang anak yang punya masalah kebutuhan khusus aja nggak boleh kita hina gitu loh, nggak boleh kita katain loh, karena itu udah berkah dari Tuhan. Apalagi kalau anak itu nggak kenapa-kenapa, anak itu normal, anak itu sehat gitu loh. Memang bukan kali pertama bagi Atta ketika menghadapi kasus hinaan yang tertuju untuk keluarganya. Atas hal itu pula lah, Atta pun kini terlihat lebih tenang dalam menyikapi kasus penghinaan terhadap anaknya. Meski begitu, Atta pun tidak serta-merta diam dan hanya melihat aksi-aksi haters yang terus menghujat keluarganya. YouTubers dengan 30 juta subscribers itu pun secara tegas akan melaporkan sang pelaku setelah kemarin dirinya menemukan identitas sang pelaku. Bentuk dukungan pun juga datang dari Rizky Bilar yang sangat prihatin dengan yang dialami oleh Atta dan Aurel. Lalu, bagaimanakah seorang psikolog ketika melihat Atta yang bereaksi seolah tenang tetapi tetap mengambil sikap yang serius, seperti mengambil jalur hukum untuk si pelaku? Pak, tapi ada rencana buat laporin nggak sih? Jalan dulu, Pak. Dalam proses. Jangan dulu, yang ngatain nominal bakal diproses secara hukum nggak sih Kakak? Iya, Pak. Pokoknya kita akan menempuh jalan terbaik untuk Bentar, Pak. menjaga aminahnya. Iya, semua orang tua sedih, semua suami juga kalau istrinya lagi hamil, perasaannya lagi sensitif, ngebaca kayak gitu, apalagi sampai di DM-in, ya semua laki-laki pasti sedih lah. Nggak ada, walaupun kita anggap aja lah, nggak usah dipeduliin, nggak bisa kayak gitu juga ya, tapi kan ini juga harus pelajaran buat semua orang, ini bukan buat kita aja. Ya sebenarnya jujur saya sangat menyayangkan apa yang jadi sama sama atas yang bersebati, dan buat yang membuli, udahlah gitu. Kalau kalian tidak suka, tidak perlu mengotori hati kalian dengan menghujat seseorang. Cukup dilewatin, cukup tidak dilihat, tidak usah mengotori hati kalian dengan ujaran kebencian lah. Jangan pernah berpikir bahwa kalian itu, kadang-kadang orang tuh suka menormalisasi bully, menormalisasi hujatan dengan dalih bahwa wah namanya artis kebaperan, artis sudah siap dihujat dong. Bagaimanapun kan kita sebagai public figure, kita ini adalah manusia biasa gitu, punya perasaan. Kita tidak bisa mengendalikan komentar, pandangan, atau pendapat orang lain terhadap diri kita atau keluarga kita gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana merespon hal tersebut agar tidak melukai diri kita sendiri gitu ya. Kembali lagi butuh kecerdasan emosi dari kita sendiri untuk menyikapi hujatan atau pandangan-pandangan negatif dari orang lain. Sebisa mungkin kita sendiri yang menentukan mana cara-cara yang bisa kita lakukan untuk bisa menghindari sumber stres. Lantas seperti apa pengalaman Atta di tahun 2021 lalu, di mana dirinya pun berkonflik dengan seseorang bernama Safas,
salah satu YouTuber yang hampir masuk jeruji besi karena melakukan bullying kepada Atta dan Aurel. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa Saksikan Silet Award 1 dekade 2023 hanya di RCTI. Sebagai public figure, Atta dan Aurel memang seringkali mendapatkan hujatan dari haters. Entah terlalu benci dengan sosok keduanya, namun ada saja hujatan yang menyakitkan hingga membuat Atta dan Aurel pun meradang. Seperti kasus di tahun 2021 silam, di mana Atta dan Aurel pun harus berhadapan dengan Safas Fresh yang sempat memfitnah orang tua Atta terkait dugaan hutang sebesar 700 juta rupiah. Bahkan menyumpahi calon anak Atta dan Aurel yang kala itu masih ada di dalam kandungan. Akibat perbuatannya itu, saat itu Safas pun dilaporkan Atta ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah ditahan. Ya kan ada pelaporan itu memenuhi unsur ya kita lakukan penyidikan sesuai aturan ya kan. Ya, kebetulan pelakunya ada ya sudah kita lakukan upaya penegakan hukum sesuai pasal yang disangkakan. Ada pencemaran nama baik, ada fitnah melalui media elektronik ya, media sosial ya. Dari IG ada, YouTube ada, di TikTok juga ada. Manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Maafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel mau disebar-sebar. Sebagai manusia aku harus diajarkan oleh junjungan kita saling memaafkan. Jadi aku insya Allah memaafkan ibu tuh. Kemarin aja waktu mungkin ibunya datang aku nggak ada di rumah. Kalau aku ada di rumah aku ajak, malah kemarin aku suruh timku juga ajak makan dulu gimana. Jadi belum aku. Tapi kalau sama Safas sudah. Yang penting kan ini saling maaf-maafan. Tapi kan hukum tuh nggak bisa main masuk terus keluar lagi gitu, nggak bisa kan, semua harus ada prosesnya gitu, semua masih berlanjut. Dan biasanya kan kayak gini juga bisa jadi pelajaran juga ya untuk mungkin teman-teman di luar sana. Mungkin kalau mau nyari popularitas atau apa nggak kayak gitu caranya gitu. Ada banyak cara yang lain dengan kamu berkarya, bikin lagu, bikin video, bikin film, bikin series, bikin banyak lah. Jadi olahragawan, jadi atlet, bisa viral juga gitu. Jadi bukan dengan cara bongkar aib orang, menjelekkan orang. Pada saat itu, polisi pun juga bertindak cepat untuk menangkap Safas dan langsung dilakukan penangkapan setelah Safas ditemukan. Layaknya naluri seorang ayah, pada saat itu Atta pun menjaga calon putri pertamanya itu yang dihina. Bukan hanya rasa tak terima yang begitu besar, namun pada akhirnya di saat Safas sudah diringkus dan meminta maaf, Atta pun akhirnya melepaskan Safas karena ibunda Safas yang jauh-jauh datang dari Palembang ke Jakarta meminta kepada Atta agar Safas dimaafkan oleh Atta.
Apa Bu, kalau boleh tahu Bu? Disuruh Bang Atta masuk ya Pak? Mohon maaf, cuman itu aja masalah pas. Kami nggak tahu juga, belum ketemu Satpas. Berharap laporan dicabut. Karena kami orang susah. Kalau bisa mencabut laporan itu bisa damai, bisa Satpas gabung bersama kami lagi. Biar malam, biar besok kami akan tidur di sini. Yang penting saya ingin ketemu dengan Atta. Apa saja syaratnya kami ikuti. Apapun syaratnya pasti diikuti Bu ya. Penting Satpas dibebaskan. Itu aja. Ya, saya kira ada upaya musyawarah ya, yang kemudian disepakati adanya perdamaian dari para pihak, dari pihak korban maupun dari tersangka, sehingga inilah yang disampaikan ke kita menjadi dasar untuk pencabutan laporan gitu. Dan mungkin keduanya saling memaafkan ya, pihak tersangka meminta maaf, kemudian dari pihak korban juga menerima maafnya gitu. Ya, tentunya kalau ini perkara dicabut, kita memproses dalam konteks penghentian penyidikan, nanti akan kita keluarkan dari statusnya sebagai tahanan. Dan seperti apa pula Atta Halilintar yang kini menjelma menjadi sosok pelindung dan juga penjaga sang anak baby Aminah yang kini tumbuh sehat dan semakin menggemaskan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023. Terbiasa menghadapi hujatan netizen yang ditujukan pada dirinya, Atta Halilintar memang dikenal sebagai sosok yang tak ambil pusing ketika menghadapi netizen yang benci padanya. Semenjak menjadi figur seorang ayah, secara naluriah, kini Atta pun bagaikan sosok heroik yang selalu melindungi buah hatinya. Bahkan, postingan di halaman Instagram Atta dengan caption "Tidak ada yang bisa menyakiti dirimu sampai akhir hayatku", seolah memperlihatkan jika Atta adalah sosok figur heroik di mana menjadi pelindung dan juga penjaga buah hatinya baby Aminah yang kini tumbuh dan semakin menggemaskan. Manusia kan punya batas sabarnya juga gitu ya. Mungkin dari setahun lalu kita memaafkan, sabar, tenang. Tapi makin kesini kok marwah keluarga tuh jadi nggak ada gitu. Memaafkan semua orang, tapi makin lama kok makin yang keluarlah bahasa-bahasa yang maksudnya entah mengkutuk kehamilan anak saya, terus ada yang bilang keluarga mengancam mengeluarkan
video-video aib-aib, video masa lalu, mengancam juga masa lalunya Aurel, mau disebar-sebar. Ya saya sebagai kepala keluarga, kalau dulu mungkin saya hidup sendiri, masih nggak apa-apa, tapi kalau istri udah nangis, udah ke psikiater berkali-kali juga, udah sampai keluarga. Iya, intinya keluarga, nama keluarga saya sebagai laki-laki, sebagai pemimpin keluarga harus dijaga. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Menjadi 1 dekade adalah pencapaian luar biasa. Tidak mudah, karena segala aral datang bagai cerita para artis yang tak pernah usai. Saya benar-benar ketakutan, Pak. Bertabur bintang serta mengupas kisah selebritis secara tajam setajam silet. Ada semua yang spektakuler menyatu dalam Silet Awards 2023